Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah setia menyimak video-video SLMT TV. Terima kasih juga sudah subscribe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang halal, berlimpah ruah, dan juga berkah untuk sahabat semua. Edisi kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Varudu. तो उम्मीद चली गई है यहीं पर गाड़ दूंगा तुझे और भूल जाओ उसे। Suatu pernikahan adalah hubungan baik antara suami istri yang dibentuk dari pasangan yang baik, menghasilkan anak-anak yang baik, dan dari anak-anak yang baik menghasilkan hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik akan membuat dunia menjadi baik. Nisa, seorang gadis yang bertaruh, akan mencium pria yang berhasil membuat skor pada pertandingan basket selama 3 menit. चैलेंज कबूल है। Sandip, yang biasa dipanggil Sandi, ikut dalam pertaruhan tersebut. Hingga akhirnya ia memenangkannya. Semua teman-temannya bersorak dan meminta mereka melakukan ciuman di tengah lapangan basket di tengah hujan turun dengan derasnya. Semua menanti, tapi saat Nisa mendekat, Sandi menolaknya dan mengatakan kalau ciuman itu dilakukan pada orang yang kita cintai, bukan karena nafsu. और इस प्यार का मैजिक कब सर चढ़ के बोलने लगता है Sweta adalah teman akrab dari Sandi yang berpacaran dengan Uday. Mereka bercerita kalau Sweta yang merupakan anak Perdana Menteri akan dijodohkan dengan Abiram. Mereka menceritakan semuanya pada Sandi dan teman-teman mereka yang lain. Hingga mereka membuat kesepakatan akan membantu Sweta dan Uday menikah secara diam-diam. टेंशन में डालेंगे, ये सोच के मेरा टेंशन बढ़ रहा है। टेंशन मत Keesokan harinya saat Uday dan Sweta bersiap meninggalkan rumah Sandi, mereka terkejut karena melihat ayah Sweta datang menjemput mereka dan mengatakan menyetujui hubungan mereka. Hatinya telah terbuka karena Sandi. Akhirnya Sweta dan Uday bahagia melangsungkan pernikahan dihadiri semua teman-teman akrab mereka. Ayah dan ibu Sandi harus pindah kerja ke Amerika dan selama 5 tahun akan menetap di sana. Akan membawa semua anak-anaknya untuk tinggal bersama mereka. Tapi mereka berkeinginan untuk melihat Sandi menikah terlebih dahulu, lalu membawa istrinya tinggal bersamanya di Amerika. Sandi setuju dan ia tidak merasa keberatan untuk menikah. Namun ia mengatakan pada kedua orang tuanya kalau ia tidak memiliki seorang kekasih dan mau orang tuanya mencarikan calon pendamping hidupnya. Mendengar hal itu, orang tua Sandi merasa terkejut saat mengetahui putranya belum memiliki seorang kekasih, namun siap untuk menikah. Mereka merasa bangga karena bisa membantu putranya memilih calon yang baik untuk pernikahannya kelak. So the responsibility is yours Orang tua Sandi telah berhasil mendapatkan jodoh untuk putranya. Mereka semua berkumpul di ruang keluarga dan meminta Sandi untuk melihat foto calon istrinya. Namun Sandi menolak dan yakin bahwa calonnya kelak adalah orang yang terbaik untuk hidupnya. मैंने फोटो नहीं देखी तो Semua keluarganya memaksa melihat foto tersebut. Namun Sandi tetap tidak mau melakukan hal itu. Ia malah mengambil foto pernikahan nenek dan kakeknya yang terpajang rapi di dinding. Ia mau seperti nenek dan kakeknya yang menikah dan melihat calonnya di altar pernikahan. Karena Sandi mengikuti tradisi yang telah dijalankan nenek dan juga kakeknya. Sandi juga mau perayaan pernikahannya dirayakan 5 hari berturut-turut dan mengundang seluruh keluarga besarnya tanpa terkecuali. Ayah dan ibu Sandi yang awalnya merasa permintaan putranya konyol akhirnya menuruti permintaan putranya. Mereka mengundang seluruh keluarga yang tinggal jauh dari tempat mereka. Akhirnya seluruh keluarga Sandi datang memenuhi rumah besar mereka. Mulai dari anak kecil hingga tetua semua datang menyambut pernikahan Sandi. Mereka semua berbahagia tak terkecuali orang tua Sandi yang merasa terharu semua keluarga besarnya bisa berkumpul. Akhirnya tibalah malam perkenalan. Sandi yang berpenampilan tampan telah siap di altar. Sedang di depannya calon istrinya yang masih belum terlihat karena tertutup kain putih pembatas. Mereka melakukan upacara adat terakhir sebelum pernikahan dilakukan esok harinya. Dan saat tirai putih diturunkan, mereka akhirnya melihat calon mereka. Sandi melihat ke arah Depti dengan pandangan kagum karena kecantikan yang terpancar dari wajah calonnya memukau hatinya. Ia merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama saat pertama kali memandang Depti. Begitu juga dengan Depti, ia melihat ke arah Sandi dengan pandangan sendu dan membawa kesejukan. Ia meyakini juga kalau Sandi adalah calon suami yang terbaik yang dipilih dewa untuk dirinya.
Hingga kedua belah keluarga memberikan mereka waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Keduanya tampak bahagia hingga kata-kata sulit untuk mereka ucapkan karena terlalu bahagia menjalankan semua rumah tangga nanti. Serangkaian demi serangkaian acara dilakukan bersama Depti, calon istri Sandi saat menjelang pernikahan sakral mereka. Namun tiba-tiba atap dari kuil tersebut rubuh, sehingga mereka terkejut dan berlari menyelamatkan diri serta menjauhkan diri dari tertimpa puing-puing bangunan. Ibu Sandi yang berhasil keluar terkejut ketika tidak melihat Sandi di antara keluarganya. Kemudian Sandi akhirnya bisa keluar dari puing-puing bangunan yang telah rubuh. Ibu Sandi pun mencari keberadaan Depti. Sandi melihat ke arah luar dan melihat Depti ditarik paksa oleh dua orang laki-laki berperawakan besar tinggi membawa Depti. Melihat itu, Sandi berlari mengejar mereka dan berusaha mengejar Depti. Namun si penculik yang melihat sebuah tangki bermuatan bahan bakar gas menembak mobil tangki tersebut hingga terguling dan tangki yang bermuatan gas tersebut menggelinding ke arah Sandi. Melihat hal itu, Sandi memutar balik sepeda motornya, namun naas tangki tersebut menabrak tiang listrik hingga menyebabkan ledakan besar terjadi dan Sandi gagal mendapatkan Depti. और भूल जाओ उसे। Polisi dan tenaga medis datang ke kuil yang hancur. Mereka menyelidiki penyebab rubuhnya kuil tersebut dan merawat sanak saudara yang terkena puing-puing bangunan itu. Polisi yang bertanya kepada semua keluarga Sandi maupun Depti apakah memiliki musuh, mereka semua menjawab tidak memiliki musuh sama sekali. Polisi berjanji akan membantu semaksimal mungkin menemukan Depti kembali. Ayah Sweta yang mendengar kabar buruk tentang pernikahan Sandi marah kepada para polisi yang belum bisa menemukan di mana keberadaan Depti. Ia merasa sedih karena Sandi sudah dianggap sebagai anaknya sendiri oleh ayahnya Sweta, karena ia telah membukakan hatinya tentang putihnya cinta. Sandi pun menceritakan semua kesedihannya kepada semua teman-temannya. Mereka berjanji akan membantu Sandi semaksimal mungkin seperti Sandi yang selama ini selalu membantu teman-temannya dengan tulus. Sandi membawa foto Depti dan menanyakan kepada warga sekitar hingga seorang keluarga mengatakan kalau Depti selalu menggunakan bus umum untuk pergi kemanapun dan mereka pernah mendengar ia berbicara kalau akan menikah dengan pria yang dijodohkan oleh orang tuanya. Sandi merasakan menemukan semangat lagi untuk bisa menemukan Depti. Kemudian ia mengatakan kepada keluarga itu bahwa dialah calon pengantin prianya. Sandi melanjutkan perjalanan mencari Depti, tapi ia melihat seorang pria mengancam seorang wanita akan menyiram air keras ke wajah wanita tersebut. Melihat hal itu, Sandi segera menolong wanita tersebut. Tapi pria itu segera berlari setelah melihat wajah Sandi. Ia adalah salah satu penculik yang menculik Depti. Maka dengan sekuat tenaga, Sandi mengejarnya. Namun penculik tersebut memilih untuk melintasi pasar hingga menyulitkan Sandi mendapatkan penculik tersebut. Hingga rencana penculik tersebut pun berhasil dan Sandi gagal menemukan pria itu. Maka Sandi memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia menemukan mereka dan bertanya pada pria penjaga warung yang mengatakan wanita tersebut adalah Agwandi dan penjaga warung tersebut memberikan alamat rumah Agwandi. Namun di tengah perjalanan menuju rumah Agwandi, Sandi ditelepon polisi yang menyelidiki masalahnya. Dengan cepat ia pulang ke rumah dan saat sampai di rumah ia terkejut melihat Agwandi telah duduk bersama orang tua Depti dan juga Sandi. Ia kemudian menceritakan kalau ada pria yang mengejar-ngejar Depti dan kemungkinan yang menculik Depti adalah pria tersebut. Agwandi menceritakan dulu saat ia menonton opera, ada seorang pemain opera bernama Asli Diwakar. Tapi saat pertunjukan, ia mempunyai nama panggung Ogre dan mempunyai julukan Ogre si pemuja setan. Ia adalah salah satu mafia besar di kota itu. Bersama kakaknya, Prabakar mereka ditakuti bahkan polisi pun takut terhadap kekejaman mereka. उस लड़की से बधाई ले। Agwandi mengakhiri ceritanya. Polisi meragukan keselamatan Depti bila Depti telah diculik oleh Ogre. Karena sejak kecil Diwakar dan kakaknya telah dididik menjadi mafia oleh ayah angkatnya hingga polisi tidak mempunyai kekuatan menyentuh mereka. तो उम्मीद चली गई है। गलत फैमिली बैकग्राउंड में पले बढ़े और आतंक फैलाना प्रभाकर की दिलचस्पी है। Tapi Sandi terus meyakini kalau Depti akan ia temukan. Dan melihat keyakinan itu, polisi meminta kepercayaan keluarga Depti dan Sandi untuk mereka menyelidiki ke markas Diwakar di KK Travels yang ada di daerah tersebut. 4 polisi akhirnya mendatangi KK Travel dan menanyakan kebenaran bahwa Diwakar menculik Depti. Tanpa rasa berdosa, Diwakar mengakui kalau ia yang telah menculik Depti dan berniat menjadikannya istrinya serta menyembunyikannya di dalam kamar.
Diwakar menyeret polisi-polisi tersebut keluar dari rumahnya dan mengancam akan menghajar mereka bila mereka tidak mau menurutinya. Maka dengan berat hati, 4 polisi tersebut meninggalkan kakak Travels mengendarai mobilnya. Namun Diwakar malah mengejar mereka menggunakan truk. Dari arah berlawanan, Diwakar menabrak mobil polisi itu, hingga 4 polisi mengalami luka-luka. Tidak sampai di situ saja, Diwakar dengan kejamnya mendorong mobil polisi hingga terjatuh ke bawah jembatan sampai mobil tersungkur jatuh dan menewaskan 4 polisi di dalamnya. Kematian polisi tersebut terdengar ke telinga keluarga Depti dan juga Sandi. Hal itu menambah kesedihan memikirkan keadaan putri mereka. दीप्ति को कुछ नहीं होगा. Sementara di rumah Diwakar, Depti yang disembunyikan di dalam kamar berniat diperkosa oleh Diwakar. Tapi Depti berhasil melindunginya dengan menggunakan sebilah pecahan kaca. Diwakar lalu meninggalkan Depti dan berjanji besok akan kembali lagi membawa pendeta untuk menikahkan mereka. Sandi yang mendengar kematian 4 polisi langsung mendatangi kakak Travels dan menghajar semua anak buah Diwakar serta Prabakar. Setelah mengalahkan semuanya, ia kemudian menelpon Diwakar dan menyandera Prabakar lalu mengajaknya bertukar dengan Depti. Diwakar menyetujuinya dan membawa Depti ke tempat perjanjian di jembatan. Baik Depti dan juga Prabakar akhirnya dikeluarkan oleh Sandi dan juga Diwakar. तेरा अंत नजदीक आ गया है बच्चे. Depti berjalan perlahan mendekati Sandi, tapi tiba-tiba Diwakar melepaskan peluru yang ada di pistolnya. Tanpa diduga, ia menembaki Prabakar kakaknya sendiri. Depti terkejut ketakutan, begitu juga dengan Sandi yang bingung karena Diwakar menembak mati kakaknya sendiri. Kemudian Diwakar menjelaskan Prabakar pantas mati karena ia dengan terang-terangan mau menikmati tubuh Depti terlebih dahulu sebelum Diwakar. Hingga membuat Diwakar menjadi marah. Karena Diwakar mau menjadikan Depti istrinya bukan pemuas nafsunya. Saat Sandi mau mendekati Depti, ia terkejut ternyata Diwakar telah menyiapkan anak buahnya lengkap dengan senjata tajam. Melihat itu, Sandi mendekati Depti dengan cepat dan menggendongnya menerjuni jembatan hingga mereka terjebur ke sungai. Semua anak buah Diwakar terkejut termasuk Diwakar, hingga mereka mencari jalan lain agar bisa menemukan Sandi dan juga Depti. Sandi dan Depti menepi setelah menjeburkan diri ke sungai, membiarkan tubuh mereka kering. Tapi beberapa anak buah Diwakar segera menyerang mereka kembali. Walau dalam keadaan lemah, Sandi membalas menyerang mereka dan membiarkan mereka melarikan diri. Setelah menghadapi beberapa anak buah Diwakar, Depti tiba-tiba pingsan. Melihat itu, Sandi langsung menggendongnya dan membawanya menjauh dari daerah aliran sungai dan membawa ke perkampungan. Ia membawa ke rumah seorang dokter kampung, namun saat dokter tersebut mau menangani Depti, ia telah melihat anak buah Diwakar. Ia tidak mau berurusan dengan Diwakar yang sangat kejam. प्लीज उठा लो इसे. Maka setelah memberikan 1 botol imbusan agar Depti kembali sadar dari pingsannya, ia membiarkan Sandi membawa Depti pergi dari kliniknya. Semua anak buah Diwakar yang melihat Sandi kemudian langsung mengejarnya. Hingga Sandi menemukan jalan buntu dan hanya menyisakan jalan menurun. Mau tidak mau, ia harus melintasi jalan tersebut dengan tetap menggendong Depti. Ia mendorong tubuhnya hingga tubuhnya meluncur ke bawah melewati jurang. Diwakar terdiam melihat aksi Sandi yang begitu nekat. Hingga akhirnya Sandi berhasil selamat dari kelompok Diwakar. Ia kemudian membersihkan tubuh Depti yang kotor ketika menuruni jurang dan meletakkannya di sebuah gua lalu menutupinya dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Sandi mencari makanan agar mengganjal perut mereka yang lapar dan memberikan tenaga kepada Depti. Setelah menyuapi Depti, Sandi yang merasakan lelah akhirnya tertidur. Dan saat itu Depti tersadar. Ia memandang wajah suaminya yang memilih menyelamatkan jiwanya tanpa rasa takut. Setelah mendapat sedikit tenaga, Depti dan Sandi akhirnya menyelinap kembali ke jembatan dan mendekati mobil mereka. Sandi memberanikan diri mendekati Diwakar dan mengatakan bahwa laki-laki yang berani dan bertanggung jawab adalah laki-laki yang datang dan menikahi gadisnya. यहीं पर गाड़ दूंगा तुझे. Kemudian Depti menyusul Sandi dengan rasa takut menggunakan mobilnya. Tak lama mereka bergerak, mobil Diwakar meledak. Karena bom yang dipasang Sandi berhasil hingga menyulitkan anak buah Diwakar mengejar Sandi dan juga Depti. Sandi berhasil membawa selamat Depti, dan pernikahan mereka mulai dipersiapkan kembali.
Sementara Diwakar memutuskan mengambil Depti dari tangan Sandi dan menjadikannya istri di altar pernikahan mereka. Pernikahan Sandi dan Depti akhirnya berjalan lancar. Semua keluarga bahagia menyambutnya. Tapi mereka tidak menyadari kalau Diwakar hadir di tengah-tengah tamu undangan. Setelah pernikahan selesai, Diwakar memberanikan diri menunjukkan dirinya dan menantang Sandi karena ia mau memiliki Depti. लेकिन एक अग्नि आ गई है। हमारे प्यार को तू क्या पाताल तक पहुंचाएगा? Tanpa takut, Sandi datang mendekati Diwakar dan menghadapi Diwakar tanpa rasa takut. Akhirnya mereka terlibat perkelahian. Diwakar yang merupakan pemuda kuat susah bagi Sandi untuk menghadapinya. Hingga berkali-kali ia harus jatuh tersungkur, namun berkali-kali juga ia bangkit. Hingga akhirnya Sandi membawa pertarungan mereka ke gedung tinggi. Semua keluarga merasa khawatir melihat anaknya berkelahi di tempat tinggi. Namun Sandi akhirnya dengan susah payah berhasil menyingkirkan Diwakar. Hingga gedung tersebut menjadi rubuh. Sandi melompati puing-puing dan berhasil selamat. Hingga ia bisa menjadikan Depti menjadi istrinya yang sah. और तुम्हें सुख दिया। Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Farudu. Kisah perjuangan Sandi demi menyelamatkan sang calon istri benar-benar patut diacungi jempol. Ia membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi suami yang baik untuk istri yang sangat ia cintai. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah melihat alur cerita film ini ya. Terus saksikan video-video SLMTTV yang lain. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi, sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.